Berdasarkan informasi nomor satu, apakah unsur golongan transisi periode keempat ditemukan dalam keadaan bebas di alam atau dalam keadaan bersenyawa? Nomor 2, bagaimanakah kelimpahan unsur golongan transisi periode keempat di alam? Nomor 3, tentukanlah pasangan unsur dan mineralnya dengan cara menghubungkan bulatan pada unsur dan mineral berikut. Jawaban nomor 1, unsur-unsur transisi periode keempat di alam sebagian besar ditemukan dalam bentuk senyawa oksida dan sulfida. Hal itu terjadi karena unsur-unsur transisi periode keempat sangat mudah teroksidasi dan mempunyai afinitas yang cukup besar terhadap oksigen dan belerang. Selain itu, oksigen dan belerang termasuk unsur-unsur yang sangat reaktif terhadap logam dan tersebar di kerak bumi. Jawaban nomor 2, A. Skandium atau Sc. Kelimpahan skandium di kulit bumi sekitar 0,0025%. Di dalam skandium hanya terdapat unsur-unsur lantananida. Kandungan unsur ini dalam mineral hanya berkisar 5-30 ppm dan sangat sulit dipisahkan dari mineralnya. B. Titanium atau Ti. Kelimpahan titanium di kulit bumi cukup banyak sekitar 0,6%. Selain rutil dan ilmenit, mineral yang mengandung titanium yaitu fosfik, CaTuO3, dan titanit. C. Vanadium atau V. Vanadium di kulit bumi terdapat 0,02% meskipun sedikit, vanadium tersebar luas di alam. D. Krom atau Cr. Kelimpahan krom di kulit bumi hanya 0,0122%. Meskipun demikian, krom banyak digunakan dalam industri logam karena merupakan komponen paling penting. E. Mangan Mn. Mangan terdapat di alam dalam jumlah melimpah. F. Besi atau Fe. Kelimpahan besi di alam menempati urutan keempat terbanyak di kulit bumi. Besi merupakan logam yang sangat penting dalam industri sehingga logam besi paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. G. Kobalt atau Co. Kobalt bersifat mirip dengan nikel. Kobalt bersama-sama dengan nikel terdapat dalam senyawa besi. H. Nikel atau Ni. Nikel merupakan logam putih mengkilap seperti perak dan dijadikan sebagai penghantar panas atau listrik yang baik. Selain dalam senyawa mineral, nikel juga dijumpai sebagai senyawa kompleks. I. Tembaga atau Cu. Di alam tembaga terdapat dalam bentuk biji tembaga. Sekitar 80% tembaga diperoleh sebagai sulfida. Namun, ada pula yang ditemukan dalam keadaan bebas. J. Seng atau Zn. Seng merupakan unsur terakhir pada deret logam transisi periode keempat. Seng digunakan sebagai logam pelapis besi agar tahan karat. Jawaban nomor 3, unsur dengan mineral. Skandium dengan tordveitite, titanium dengan titanit, vanadium dengan vanadit, krom dengan kromit, mangan dengan pirolusit, besi dengan kuprit, cobalt dengan smaltit, nikel dengan garnerit, dan tembaga dengan malasit. Pertanyaan berdasarkan tabel 1. Nomor 1, bagaimana kecenderungan jumlah bilangan oksidasi unsur golongan transisi periode keempat? Nomor 2, bagaimana biloks yang stabil dari unsur golongan transisi periode keempat? Jawaban nomor 1, pada tabel terlihat bahwa dari Sc sampai Mn tingkat oksidasi tertinggi sama dengan total elektron pada subkulit 4s dan 3d. Namun dari Fe sampai Zn meski terdapat lebih banyak elektron pada subkulit 3d, elektron ini terikat semakin kuat ke inti. Hal ini dikarenakan muatan inti bertambah besar dari kiri ke kanan. Oleh karena itu, tingkat oksidasi tertingginya tidak lagi sama dengan total elektron di subkulit 4s dan 3d. Jawaban nomor 2, unsur transisi periode keempat memiliki tingkat oksidasi yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh tingkat energi subkulit 4s dan 3d yang hampir sama. Oleh sebab itu, saat unsur transisi melepaskan elektron pada subkulit 4s membentuk ion positif atau kation. Sejumlah elektron pada subkulit 3d akan ikut dilepaskan. Bilangan oksidasi umum yang dijumpai pada tiap unsur transisi periode keempat adalah +2 dan +3. Sementara bilangan oksidasi tertinggi pada unsur transisi periode keempat adalah +7 pada unsur mangan 4s2 3d7. Bilangan oksidasi rendah umumnya ditemukan pada ion Cr3+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Cu+, dan Cu2+, sedangkan bilangan oksidasi tinggi ditemukan pada anion oksida seperti CrO42-, Cr2O72-, dan MnO4-.
Berdasarkan tabel 2, nomor 1 pada konfigurasi unsur golongan transisi periode keempat apakah semua elektron berpasangan? Jika tidak, tulislah unsur yang konfigurasi elektronnya ada yang tidak berpasangan. Nomor 2, jika Zn bersifat diamagnetik, Cu bersifat paramagnetik, dan besi bersifat ferromagnetik, tuliskanlah hubungan kemagnetan dengan konfigurasi elektron unsur golongan transisi periode keempat. Berdasarkan aturan membangun dari Aufbau, pengisian elektron dalam orbital mulai terjadi setelah elektron menghuni orbital 4s2 atau setelah atom kalsium 20 CaAr4s2. Oleh karena itu, unsur-unsur transisi dimulai pada periode keempat dalam tabel periodik. Sesuai dengan bilangan kuantum utama terbesar 4s3d, oleh karena orbital d maksimum dihuni oleh 10 elektron, maka akan terdapat 10 unsur pada periode keempat, yaitu mulai dari Sc dengan konfigurasi elektron Ar3d14s2 sampai dengan Zn dengan konfigurasi elektron Ar3d14s2. Jawaban yang nomor 2, sifat magnetik, sifat kemagnetan unsur periode keempat berkaitan dengan jumlah elektron dengan orbital. Berdasarkan sifat magnetiknya, unsur-unsur transisi pada periode keempat dikelompokkan menjadi diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Pertanyaan berdasarkan tabel. Nomor 1, bagaimanakah kecenderungan kerapatan dari unsur Sc sampai Zn? Mengapa demikian? Hubungkan dengan jari-jari atom. Nomor 2, bagaimanakah kecenderungan titik leleh dan titik dedih dari unsur Sc sampai Zn? Mengapa demikian? Hubungkan dengan kekuatan ikatan logam. Jawaban nomor 1, yaitu jari-jari atom unsur transisi tidak banyak berubah dalam satu periode dari kiri ke kanan. Hal ini disebabkan oleh pengisian subkulit D dengan elektron-elektron, sehingga perisai daya tarik inti terhadap elektron terluar. Pengaruh daya tarik inti terhadap elektron terluar seolah-olah sama meskipun muatan inti bertambah dengan naiknya nomor atom unsur. Akibatnya, jari-jari atom pun relatif tidak berubah. Jawaban nomor 2, kenaikan titik leleh mencapai maksimum pada golongan 5B atau vanadium dan golongan 6B atau kromium. Hal itu disebabkan oleh kekuatan ikatan antar atom logam, khususnya bergantung pada jumlah elektron yang tidak berpasangan di dalam subkulit D. Pada awal periode unsur transisi, terdapat satu elektron pada orbital D yang tidak berpasang-pasangan. Jumlah elektron pada orbital D yang tidak berpasangan meningkat sampai dengan golongan 6B dan 7B. Setelah itu, pada orbital D mulai berpasangan sehingga titik didih dan titik leleh turun.